Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 146. Halaman 146. Iya. Gimana tuh? Iya. Waktu itu iya. Halaman 140. Ntar kalau yang belum dapat, insya Allah saya bawa bulan depan. Kalau yang ketinggalan, bawa. Ini nggak bawa atau belum dapat? Belum dapat. Lupa bawa tadi. Ada juga masih 5.000 lagi. Jadi yang belum bawa, yang belum dapat bulan depan, yang ketinggalan dibawa. Makanya tas ngaji jangan ganti-ganti. Tas ngaji banyak banget sih. Dapat mahal-mahal tasnya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ibu sekalian, pimpinan dan jamaah Majelis Taklim kaum ibu, yaitu Majelis Taklim Darul Husna, pimpinan Bunda Ustazah Haja Rabiah, semoga sehat panjang umur, dan para ustazah yang lain rahimakumullah. Hari ini tanggal 18 Zulqa'dah, bulan depan Zulhijjah. Dikit lagi kita masuk bulan haji ya, Hari Raya Idul. Pagi ini pengajian kita judulnya Pintu-pintu Surga. Pintu-pintu siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya seorang suci. Jadilah pintu surga dengan amal sendiri. Ini nyambung aja kayak jadi ya. Jadi ada bab yang namanya abwabul jannah, pintu babun, namanya abwabul jannah, pintu-pintu surga. Di mana nanti begitu kita masuk ke dalam surga, ada yang menyambut kita. Dikatakan kepada orang yang masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Halaman 146. Ketemu nggak? Yang paling atas surat Az-Zumar. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salam sejahtera untuk kalian semua. Begitu kita masuk tuh, tibtum, kalian dalam keadaan baik, masuklah dalam surga, khalidin, kekal di dalamnya. Kan kalau di dunia cuma sementara. Di dunia enaknya cuma sementara. Kalau di surga enaknya kekal selama-lamanya. Dunia sementara. Ya, ada bisa. Sakit sementara, bahagia sementara, kaya sementara, miskin sementara.
dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Miskin sementara, kaya pun sementara, sehat sementara, sakit sementara. Sementara dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gitu ya. Cantik sementara, ganteng pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Gitu Bu. Betul nggak? Lontong nih, enak nggak lontong? Sementara. Kalau lontongnya habis ya udah. Di dunia paling sementara ya. Kalau di akhirat fadkhuluha khalidin. Sebelum orang masuk ke surga, buka pintu surga. Orang buka pintu pakai apa ya? Ada yang namanya kunci surga. Gimana kita masuk kalau punya kunci? Nah, sebelum kita ngomongin pintu surga, kita ngomongin dulu kuncinya surga. Apakah kunci surga? An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu ala rahli. Kata Anas bin Malik, satu hari Nabi Muhammad dengan sahabat Mu'adz lagi dalam perjalanan. Mungkin Nabi dengan Mu'adz naik onta boncengan atau masing-masing di satu onta gitu. Lagi jalan berdua. Iya, dua onta atau naik kuda. Ingat binatang apa yang diternaga? Kuda. Kuda kalau jalan ketoprak. Gimana kuda kalau jalan? Ketoprak. Mana ada kuda somai. Nah begitu jalan, faqala Nabi panggil ya Mu'adz, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi panggil gua ya Mu'adz, dijawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kalimat labbaik aku penuhi panggilanmu. Di Betawi disingkat labbaik jadi bek, Roni bek, aslinya labbaik. Kenapa orang kalau pergi haji labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu gitu. Kan Allah manggil kita. Allah dulu Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, panggil orang untuk pergi haji, kan gitu ayatnya. Maka begitu orang berangkat haji, apa yang dia bilang? Labbaik Allahumma, ya Allah aku penuhi panggilanmu gitu. Katanya Bu, orang kalau pergi haji suka mendapatkan balasan atas kenakalannya waktu di tanah air. Katanya ya, ada orang dari kampung dia pergi haji, dia bilang ke Ustaz, saya waktu di kampung suka nakal Pak Ustaz, suka jahat. Saya mendapatkan balasan Pak Ustaz. Apa? Setiap saya mandi saya melepuh Pak Ustaz. Kepanasan. Dia ngadu sama Ustaznya di Mekah, Ustaz saya kenapa kalau mandi melepuh? Ternyata airnya hot ini di hotel. Tapi hotel ada heater. Tapi keran itu kalau yang ke kiri, dia muter yang kiri dulu. Kata Bapak bukannya azab, ini kerannya memang yang panas. Oh saya kira saya diazab, bukan. Bapak ini kerannya di tengah-tengah duluan. Dia langsung sini kok 40 hari posat ya, melepuh, pulang pada putih, pada kelek gitu. Saya jadi balas, bukan, kamu mau dibalas. Bapak itu mandinya pakai yang pakai saja 40 hari posat. Bapak bukan dibalas, Bapak ini kan yang kol yang dingin deh, tengah-tengahnya ada membahas dia sama aku bosan jadi mau mandi. Wah ini azab.
azab. Bukan azab. Kalau azab tuh orang sini dan orang tertentu. Jadi ya Mu'az, labbaik ya Rasulullah, masa'daik, dipanggil lagi ya Mu'az. Labbaik ya Rasulullah, dipanggil lagi ya Mu'az. Labbaik sampai 3 kali Nabi manggil. Kenapa Nabi manggil sampai 3 kali? Mungkin Nabi takut Mu'az gak ada dengar. Atau yang ingin Nabi sampaikan perkara yang penting. Jadi Nabi mula-mula kayak kita nih, anakku, iya bu, sini, iya bu sini, iya bu sini. Itu anakku, iya sini anakku. Ada nggak orang manggil berkali-kali itu? Ada suami, Neng, iya bang, Neng, iya bang, Neng, iya bang, apa sih? Kayak gitu. Mungkin istrinya lagi ngaji nih malam Jumat. Jam 10 malam masih ngaji aja. Masih lama deh kata istrinya soda Allah. Baru bakal tahu juga ditanya. Iya kalau yang baru auzu, baru alhamdulillah masih lama nih. Soda Allah. Kenapa Nabi manggil 3 kali? Pertama, Nabi khawatir Mu'az nggak dengar. Yang kedua, mungkin yang mau disampaikan penting. Kan orang kan gitu kan, dengerin nih, iyanya, dengerin, iyanya, dengerin, iyanya. Gitu. Ada apa Nabi? Qala kata Nabi, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Wahai Mu'az, siapa saja seorang hamba yang bersaksi la ilaha illallah, dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad hambanya dan Nabi Muhammad utusan Allah, dia bersyahadat maksudnya. Siapa saja orang yang bersyahadat dengan syarat sidqan min qalbihi, datang dari hatinya, bukan main-main, bukan bercanda, bukan dipaksa, tapi syahadatnya benar-benar dia syahadat. Kata Nabi, kalau orang syahadat diharamkan ke neraka alias dimasukkan ke dalam surga. Kata Mu'az, ya Rasulullah, ini kan berita gembira bu. Berita gembira, siapa aja yang syahadat ke surga dan diharamkan ke neraka. Pengertian diharamkan maksudnya tidak kekal di neraka. Selama dia syahadat, selama dia muslim, pasti masuk ke dalam surga. Kalaupun dia ke neraka, nggak selama-lamanya gitu. Berita gembira bukan nih? Kata Mu'az, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas, Nabi, gimana kalau ini aku sampaikan sama yang lain? Supaya orang pada gila, yang syahadat masuk surga. Allah kata Nabi, idza yattaqil, jangan Mu'az entar mentang-mentang udah surga pada malas ibadah lagi. Fa akhbara biha Mu'adzun inda mauti ta'azzuman, di akhir hayatnya Mu'az menceritakan hadis ini. Ustaz kan kata Nabi jangan dibilangin. Oh Mu'az bilangin juga, ta'azzuman, dia takut kena dosa menyembunyikan ilmu. Takut kena dosa menyembunyikan. Dari ini hadis kita ambil pelajaran bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah.
adalah la ilaha. Siapa orang yang bersyahadat pasti ke surga. Gitu. Kemarin saya lihat video ada orang Jerman tuh, kakek-kakek udah menjelang meninggal kali, sama anaknya muslim ini, semua udah dan sama anaknya dibimbing syahadat tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bapaknya ikutin tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Ini bapaknya syahadat. Itu ada judulnya tuh di akhir hayatnya orang ini bersyahadat gitu. Anaknya yang kira-kira muslim kali, orang Jerman tuh, dan saya bawa sama bapak, anak bilang begini, anak dalam bahasa Jerman itu, Christ. Artinya saya bersyukur banget gitu, bapak saya Islam gitu. Ya, kayak terserah. Percaya boleh tapi nggak apa-apa. Ayat-ayatnya gitu. Saking girangnya tuh anak bilang gitu dalam bahasa Jerman tuh. Enggak ada bilang gitu. Jadi bersyukur banget di akhir hayatnya orang tuanya Islam, karena kunci surga apa? Syahadat. Asal orang syahadat muslimnya, asal muslim ke surga. Kalaupun dia banyak kesalahan ya tentu dibalas, tapi siapa tahu dia taubat. Dengan taubat dosanya hilang. Gitu. Baik, udah punya kunci surga. Sekarang kita ngomongin pintunya. Pintunya. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa ibnu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna jannata haqqun wa anna an-nara adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu, saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Kemudian dia sambung wa anna Isa abdullahi wa ibnu amati wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dia yakin bahwa Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa itu hamba Allah. Nabi Isa itu adalah orang yang diciptakan dengan kalimat Allah. Apakah kalimat Allah? Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Isa diciptakan dengan kun fayakun. Di Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Isa kayak Nabi Adam, diciptakan dari tanah, kemudian Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi apa namanya, Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, karena ada orang-orang yang meyakini Isa itu anaknya Tuhan, gitu. Berarti Nabi Isa adalah hamba Allah. Kemudian dia meyakini wa annal jannata haqqun, surga itu benar adanya, wa annan nar haqqun, neraka itu benar adanya. Kata Nabi, kalau orang punya keyakinan begitu, adkhalahu Allah min ayyi abwabil jannati thamaniyati sya'a, dia akan dimasukkan ke dalam pintu surga yang ada 8. Dari manapun yang dia mau. Berdasarkan ini hadis, pintu surga ada 8. Ada 8 pintu surga. Walaupun nanti dalam bab yang lain lebih dari 8. Gitu. Jadi ibaratnya masjid ini Al-Muttaqin ya, ada berapa pintunya ini? 1, 2 ya. 2. Kayak cerita Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf dibuat Zulekha, itu kan menurut Al-Quran, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Ketika Zulekha menggoda Nabi Yusuf,
dikunci semua pintu-pintu. Dalam tafsir berapa pintu dikunci Juleha? Ada 7 pintu. Ya udah Robi gede mau lari kemana ente? Yusuf. Iya kan, Yusuf kan artinya semua pintu dia apain tuh? Dikunci sama Juleha. Pengen banget Juleha dikunci. Kemudian Nabi Yusuf mau menolak. Itu orang laki gitu, orang laki gitu kan. Orang laki kalau digodain nggak mau. Ya, Nabi Yusuf. Ya, kamu nggak marah-marah, Nabi Yusuf mau menolak. Begitulah orang laki itu. Nabi Yusuf digoda, mau enggak? Tuh orang laki itu. Kan Nabi Yusuf nggak mau tuh dikunci, dia yang dikunci. Jadi ada berapa kunci tuh? Ada 7 dalam tafsir, benar-benar. Nah, akhirnya walaupun dia tahu pintu dikunci, kan Nabi Yusuf berusaha lari juga tuh. Begitu dia buka pintu, berusaha suami yang buka dan keluar. Kan ditarik baju robeknya. Pelajaran dari bapak-bapak kalau digodain lari dong. Gitu. Kita kan bapak-bapak zaman sekarang. Kenapa sih bang digodain? Dikunciin gua. Gue juga kalau tadi gue lari. Nabi Yusuf lari bang. Yusuf. Orang abang berontak ya. Gue dikunciin gimana? Nabi Yusuf lagi berontak. Nah berdasarkan hadis ini pintu surga ada berapa? 8 berikutnya kan karena kata Nabi akan dimasukkan ke dalam surga min ayyi abwabil jannatir thamaniyah, dimasukkan ke pintu surga yang ada 8, yang mana aja yang dia mau pilih gitu. Contoh orang yang akan dimasukkan ke dalam surga dari pintu manapun yang dia mau adalah wanita solehah dalam hadis ini. An halaman 148. An Abdullah ibni Auf. Sahur nggak minum mau? Malam sahur nggak minum? Dari Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu qala. Ini Abdurrahman bin Auf, dia aslinya orang Mekah, hijrah ke Madinah, maka dipanggil muhajirin. Abdurrahman bin Auf di Mekah seorang pedagang, saudagar. Maka kalau bicara saudagar dalam Islam siapa? Pandai dagang. Abdurrahman bin Auf. Dia jadi ikon, jadi simbol Muslim pedagang. Siapakah dia? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala, dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang perempuan, seorang istri salat yang 5 waktu, wa shamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, salat yang 5 waktu dia kerjain. Amin. Puasa Ramadan tiap tahun dia kerjain. Wa hafizat farjaha, dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya. Artinya dia wanita yang menjaga diri gitu. Mungkin dia udah punya suami ataupun dia masih gadis, dia menjaga diri, udah punya suami apalagi menjaga kehormatannya. Dia gak sembarangan terima tamu. Dia nggak tuh? Kan kalau ibu sendirian di rumah ada tamu laki, nggak boleh terima, di luar aja bang. Gitu. Ada apaan? Maksudnya mau ngapain nih? Gak ada laki saya. Jangan suaminya pulang ada bekas puntung rokok buang tamu. Siapa nih? Tadi bang ada teman sekolah saya main. Rame-rame sendirian. Ini mantan saya dulu. Saya sediain aja udah makan sini, dia semua. Saya bikin kopi sama teh. Sama nyusul gitu.
ini kasih susu bendera. Boleh nggak orang perempuan terima tamu laki kirian di rumah? Boleh. Dia namanya tidak hafizat farja, tidak menjaga kehormatan, gitu, tidak menjaga kehormatan. Tapi kalau nggak ada suaminya dia nggak terima tamu. Amanah. Wa atoat, nggak maksud gini. Kalau perempuan kan saya pernah punya ada kos-kosan, ada kontrakan di rumah mertua saya. Saya bilang kontrakan laki, saya bilang kalau ada tamu perempuan jangan masukin kamar. Jadi kita jadikan ruang tamu gitu, ada ruang tamu. Nah satu kali ada orang laki yang mau kos. Sebab ya mas, di sini kalau ada tamu perempuan nggak boleh masuk kamar, di ruang ada ruang tunggu. Apa yang dia bilang? Tenang aja Maji, sama aman. Tenang aja Maji, sama aman. Dah, begini. Akhirnya peraturan diganti dah. Pokoknya mau tamu laki, tamu perempuan di luar. Sebab sekarang banyak jeruk makan. Ada nggak jeruk makan jeruk? Banyak sekarang. Di sini ada pinggir jalannya tuh. Ada laki nunggu bajai begini megang tas. Megang tas begini, bagaimana nanggung? Itulah dulu kan. Lagi nunggu dari lutut. Aduh, kamu. Iya dulu tuh saya punya ada kontrakan. Saya bilang maaf ya mas, kalau tamu perempuan nggak boleh masukin kamar, kan tahu jangan ngapain di luar. Tenang aja mandi, ya kalau begini. Akhirnya peraturan ganti. Tamu laki, tamu perempuan, keluar. Karena banyak orang laki sakit tuh, ada nggak tuh? Dulu bencong keluar malam. Iya. Dulu kan jam 12 siang kan. Dulu tuh banyak di bagus tuh ya. Jumat tuh, oh sekarang mana-mana. Kok usah pengalaman? Enggak ada katakan, udah berita. Jadi kata Nabi, perempuan mana saja, istri mana saja, sholat, kalau dia sholatnya 5 waktu, wa sholat syahraha, puasa Ramadan tiap bulan, tiap tahun, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan dia taat pada suaminya. 4 perkara nih, menjaga sholatnya 5 waktu, puasa tiap tahun, menjaga kehormatannya. Keempat, taat sama suaminya. Mau kemana-mana bilang, mau kemana-mana izin. Bang, mau ngaji ya bang? Ya, bilang. Suaminya nggak di rumah, tak telepon. Bang, mas, aku mau ke tanah abang ya mas. Lu nggak ada orang, udah nyampe mas. Ya. Ada yang begitu. Jadi ada izin. Itu kasih tahu ngabarin. Yang namanya izin sebelum kejadian. Izin dulu, baru berangkat. Ini udah nyampe, telepon. Pernah nggak ceritain yang obat kuat, kalau misalnya obat kuat. Jadi suaminya toko obat kuat. Berapa yang ini nih obat kuat? Yang ini mahal pak, 100.000. Cuma 4 jam nih ya. Mahal. Yang ini berapa nih? Ini 50.000, cuma 2 jam doang. Yang itu dah yang 50.000 dia beli tuh. Kan pengen bermudik di toko udah diundangnya dia. Terus sampai rumah langsung. Pas sampai rumah dirinya nggak ada. Telepon, gimana nih? Tanah apa? Pulang cepetan. Ketemu aja. Macet pulang. 2 jam udah nyampe. Iya kan? Kenapa sih bang? Tahu ah. Udah nggak pernah fungsi, jual aja nih. Yang 4 jam mahal. Tapi dia belajar berkah. Pengen langsung pulang buru-buru. Maka istri kalau mau kemana-mana bilang lagi minum di toko agak sabar. Maksudnya langsung minum di toko, di rumah tinggal set.
Ternyata istrinya kemana? Kenapa? Pulang macet, berapa jam macet? Wah, jam sampai rumah habis sudah. Kita ngomongin apa sih? Dia sholat 5 waktu, Ramadan puasa, menjaga kehormatan, taat sama suaminya. Qila, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan engkau masuk dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Tuh gitu. Dengan syarat 4 tadi tuh, sholatnya gak ketinggalan. Gini kadang jadi masalah orang perempuan udah zohor nih, udah zohor dia gak sembahyang, santai jam 1 santai, setengah 2 jam 2 dia head menstruasi. Nah belum baik zohor dia enggak. Nah ntar kapan-kapan dia udah suci dikodok tuh karena udah azan dia gak sembahyang gitu, karena udah azan dia ditunda-tunda akhirnya keburu datang bulan, ya kan? Maka kapan-kapan dia udah suci, mandi ngapain? Kodok sholat zuhur ya ditinggal, karena harusnya tuh sholat zuhur dia ditunda-tunda. Ada nggak ditunda-tunda tuh? Ya kan? Udah kelas pagi santai, zuhur santai, setengah dia mandi sore kalian, gitu. Males. Tapi kalau lagi semangat nih, Neng, udah. Ini udah ada bang, ini udah ada saya mandi dulu. Wanita. Biar kata belum kelar nih kalau suami tanya, udah belum nih? Udah dah kayaknya. Wanita. Segala. Lo suaminya mau ke Amerika, itu mau pergi. Belum kelar mandi aja. Kalau lagi semangat, kalau lagi malas udah kelar santai. Ada nggak tuh? Oh, banyak orang sini. Baik, sekarang pintu surga gara-gara berbakti sama orang tua. Siapa orang yang berbakti sama orang tua, dia punya pintunya tersendiri. Namanya pintu birrul walidain. Di halaman 149. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan atahu. Dari sahabat Abu Darda ada seorang yang menemui dia. Jadi curhat dengan Abu Darda. Faqala, katanya perempuan, innali imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitolaqiha. Wahai Abu Darda, aku punya istri. Ibuku gak senang dengan istriku. Ibuku menyuruh aku menceraikan istriku. Nah, jadi dia punya istri, tapi ibunya mungkin dia nikah gak bilang-bilang kali. Ada gak mertua gak senang sama mantunya? Nanti ditanya alasannya apa gitu. Kalau alasannya diakui oleh agama, maka anak sebaiknya ngikutin omongan ibunya. Kalau alasannya bukan alasan agama, anak boleh menolak. Tanya nih, ibu nggak senang sama istri kamu, ceraiin nih. Kenapanya? Istri kamu mungkin dia beda keyakinan, mungkin anaknya nikah dengan beda agama, ada nggak? Dan ibunya nggak setuju dan nggak boleh. Atau mungkin istrinya nggak ibadah, nggak sembahyang, ya, tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur, tidak tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur, sambung aja lagi. Dan istrinya nggak sembahyang, nggak ibadah, sama mertua galak lagi. Kan mertuanya melihat, kenapanya lihat-lihat. Masalah sama saya. Aduh, bilangnya kalau ada teman sama saya. Kebetulan tinggal di rumah mertua, ada nggak tuh? Berapa sihnya?
Kalau masuk ke kita bagi dua nih rumah. Ada nggak mertua makan hati membantunya? Ada mantu makan hati banget bos kan? Saya dulu gemuk sekarang kurus bos kan? Sejak punya mantu dia bos kan? Saya kagak diet bos ya. Pikirin dia doang bos kan? Berkurus kering begini nih. Ada nggak tuh mertua yang makan hati bu? Ada nggak mertua bilang sama anaknya cerai istri kamu? Tapi tanya alasannya apa? Kalau alasannya oleh agama diakui, dianggap benar, kan itu alasannya mungkin kan istrinya apa namanya nggak sopan, kemudian nggak berbakti, ngelawan, nggak sholat, gitu kan? Pokoknya itulah. Gitu. Aura-auran, bukan aura-aurakan. Maka beres gitu. Tapi kalau alasannya ya kenapa ya cerai di sini kenapa ya? Nih lu pikir dah panjang. Gua brengsek, lu brengsek, itu gua hancur kan. Cerai yang hancur kok. Dia cucu gua cakep. Lu nyari mendeman betapa semua kita. Lu nyari cakapannya dikit. Nah itu kan entarnya saya pakai plastiknya. Saya ini masih kresek ini. Saya ngajak di Pejaten. Jadi saya baru tahu istilah ibu operasi plastik. Habis ngaji pas jadi makan dibungkus pakai plastik. Namanya operasi plastik. Jadi ngapain bu? Operasi plastik Ustaz? Oh, jadi gue itu pakai plastik. Lagi operasi plastik. Atau alasannya kan orang gitu ya, kan orang beda suku. Dulu orang Betawi maunya punya menantu orang Betawi, orang Jawa pengen punya mantu orang Jawa, orang Sunda pengen punya mantu. Ada nggak dulu gitu tuh? Ada. Ya, kalau sekarang kan udah berat-beratan ya, udah apa-apa. Orang Betawi mantunya orang Sunda, orang Kalimantan, gitu. Dulu kan orang masih begitu ya, maunya nyari yang satu suku. Ya, kamu tahu nggak kita ini kan suku India. Kalau alasan itu bisa dibilang mungkin dia orang Padang pengen punya mantu orang Padang, orang Sunda pengen punya mantu. Kan tiap suku ada kelebihan dan kekurangan. Kadang mertua bilang orang tua, lu jangan kawin sama orang ini ntar begini, ada nggak? Jangan kawin sama orang ini ntar begitu, ada nggak tuh? Jangan orang Betawi, males. Kita orang Betawi. Ngaji jam berapa tadi? Jam 8. Jam 6 dia apa tadi? Nah kayaknya sudah ambil tadi. Kalau mau pergi di sini saya. Datang duluan. Jadi kalau alasannya tanda petik mengada-ngada itu bisa dinegosiasi. Tapi kalau alasannya agama, gimana sikap anak? Sebaiknya anak ngikutin orang tuanya. Kalau seandainya alasannya dibenarkan oleh agama nih, dibilang inna ummi ta'muruni bitolaqiha, ibuku nyuruh untuk menceraikan istriku, dibingung sama ibunya dia ingin berbakti, sama istrinya sayang, tapi ibunya nggak suka. Faqala, kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, aku pernah mendengar Rasul bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu alias berbakti sama orang tua itu merupakan pintu surga yang paling keren. Pintu surga yang paling top, pintu surga ke surga dari pintu birrul walidain. Jadi kan banyak pintu surga nih. Pintu surga yang paling bagus, nanti pintu surga birrul walidain. Anak yang berbakti sama orang tuanya akan masuk dalam surga, nama pintunya pintu birrul walidain. Ada gak anak yang berbakti banget sama orang tuanya? Ada tuh. Ya. Kata Nabi, fa in syi'ta fa'adid dzalikal bab au ihfazhu. Kalau ente mau pintu-pintu ente pegang atau ente lepas, terserah. Maksudnya kamu dengerin omongan ibu kamu itu bagus, enggak didengerin juga ya terserah sih. Cuman berbakti sama orang tua itu pintu surga yang paling
Maksudnya kalau bisa dengerin omongan orang tua lebih baik dengerin gitu. Oleh karenanya kalau ada anak mau nikah, tanya ibunya, setuju nggak bu sama calonku nih gitu. Setuju nggak mbak? Setuju nggak ya? Gitu. Kata bapaknya, lah lu nggak cocok sama dia, sama gua baru. Bapaknya dia kerok yuk. Kan ada nggak ibu nggak suka dengan istri anaknya, nggak cocok, ada nggak tuh? Mungkin anaknya maksa, ada nggak tuh? Akhirnya nikah juga sih, cuma kan hubungan jadi nggak bagus gitu. Maksudnya anak tuh sebaik kalau mau nikah, pernikahan yang disetujui oleh orang tuanya, ibunya seneng, ya kan? Oh, anaknya baik, segala macam gitu. Tapi tadi ya terserah sih. Itu pintu surga yang paling bagus, pintu surga birrul hidayah. Kalau kamu mau ya kamu jaga, kalau enggak ya udah lewatin aja. Maksudnya ya mungkin kadang-kadang Ustadz saya sih nggak dengerin omongan ibu saya, Ustadz, sebab masa saya menceraikan istri saya gitu. Sementara dia punya alasan-alasan kan. Tapi sekali lagi kalau nurutin omongan orang tua lebih baik, maka sebaiknya anak kalau menikah dengerin dulu omongan orang tuanya. Gitu. Ya kan, anaknya perempuan ini ada orang lakinya senang sama saya, jangan dia nggak sopan gitu. Ada nggak orang nggak sopan? Mungkin dari datang pertama udah nggak sopan gitu. Hai Nyaji, apa kabar? Hai Mama Nyaji, apa kabar? Kan orang tua nanya, kamu mau nikah sama anak saya, kerja di mana? Kerja mah gampang Nyaji, rezeki Allah yang ngatur. Boleh juga akidahnya anak. Lantar sama anak saya tinggal di mana? Tenang aja Bu Haji, ini ruang tamu loh kan Bu Haji. Kita sekat aja Bu Haji. Paling tripek 2 lembarnya sama kasih 4 lembar. Kata mertua habis semua boleh. Jadi rumah gue udah sekat aja. Saya mah Bu Haji di kamar depan boleh, kamar belakang boleh. Ada nggak dari awal kenal udah nggak sopan, ada nggak Bu? Kan yang sopan ada nggak tuh? Sopan ada. Ya ada orang tanya, kata Nabi tanya kamu tanya agamanya, lihat akhlaknya. Dari mana kau Ustaz tahu agamanya? Tanya, kamu tinggal di mana? Di ini, di mana? Dekat, dekat kamu takut. Ayo, itu ada Majlis Taklim tuh. Ustaz Harmoni ngajar, oh ya dia. Majlis Taklim dia berarti. Kita tahu nggak itu masjid Intihan? Saya tahu sekarang sholat di situ. Kadang-kadang ada nggak yang nggak tahu? Kita tinggal di mana di tempat? Tahu nggak masjid Al-Mutakin? Itu yang dekat Hotel Haris. Hotel Haris saya tahu tempat itu. Terus saya kata sama cewek saya suka nginep di situ. Di sebelahnya ada tempat biliar, tempat biliar. Kalau biliar tahu banget. Apa buat joget dan tempat joget? Enggak, bisa ada pengajian. Pengajian? Sebelah mana? Bahasa Miki, saya tahu bahasa Miki. Sebut pagi itu bahasa. Udah dia kali ngomongnya, sebut pagi. Pokoknya kalau dia tahu, kamu kenal nggak di mana dia tinggal? Di Mampang tadi. Ada Ustaz Harmoni di Mampang, ada? Ada Sari. Kemarin waktu saya ke Amerika, Pak Jokowi ke Amerika ya. Kan saya kemarin halal ke Amerika tuh tanggal, punya di DC. Kemudian saya kan ke Texas, Pak Jokowi ke Texas juga. Nah waktu itu saya nggak datang, karena saya nggak diundang. Lalu saya bilang sama panitia orang konjen tuh, Pak, salam Pak Jokowi. Nah saya kata, mau lagi gimana Pak? Udah sampai salah udah Pak Ustaz. Nama Pak Ustadz disebut 3 kali yang Jokowi. Dan dia bahkan bilang gini, Pak Jokowi, salam dosa Saroni. Kata Pak Jokowi, Saroni. Saroni yang mana? 3 kali tuh. Saroni. 3 kali itu.
Nggak percaya terserah, bebas. Kalau yang mana ya? Nah, jadi berbakti sama orang tua itu pintu surga yang paling top. Gitu kan, ada orang ke surga gara-gara puasa, ada nggak? Gara-gara sedekah, ada nggak tuh? Ini gara-gara berbakti pada. Berikutnya, ke surga dari pintu Rayyan. An Sahal radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasul bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu namanya pintu Rayyan. Inna fil jannati nahran min laban li Ali wa Husain wa Hasan. Bisa nggak? Inna fil jannati nahran min laban li Ali wa Husain wa Hasan. Ya, bisa. Jadi inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga kata Nabi ada pintu, nama pintunya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumil qiyamah. Yang masuk dari pintu itu adalah orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang rajin puasa, ntar ada pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Dan ada pintu birrul walidain. Kan orang ibadah gacoannya beda-beda, Bu. Kan tiap orang pasti punya ibadah andalan, ya kan? Ada orang yang rajin ngaji, ada nggak? Ada yang rajin sedekah, ada anak berbakti banget ke orang tuanya, ada nggak tuh? Ada yang begini, beda-beda. Dia bisa ke surga dari pintu ini, dari pintu ini, dan lain-lain. Kata Nabi, pintu Rayyan itu yang masuk as-shaimun. La yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Tidak ada yang masuk dari itu pintu kecuali orang yang puasa. Begitu masuk itu pintu manggil-manggil, aina shaimun, mana orang-orang yang rajin puasa, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud, Ayyamul Bid, dikit lagi puasa Arafah. Bahkan dianjurkan ada orang yang puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang puasa tanggal 8, 9, 8-nya Tarwiyah, 9-nya Arafah. Ada yang puasa 9 banget Arafah. Nah kan orang beda-beda tuh, ada yang Senin Kamis, ada yang Nabi Daud. Dipanggil-panggil, aina shaimun, mana orang yang rajin puasa. Fayaqumuna, pada bangun tuh orang yang rajin puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairahu. Tidak ada yang masuk melalui pintu itu Rayyan kecuali orang yang puasa. Fa idza dakhalu ughliqa, udah masuk semuanya dikunci cekrek. Falam yadkhulu minhu ahadun, tidak ada seorang pun yang masuk lagi dari pintu itu kecuali orang yang rajin puasa. Berarti orang yang rajin puasa nama pintunya Ar-Rayyan. Semoga kita diberikan kesempatan Allah bisa ke surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Amin ya rabbal. Udah saya ceritain belum yang anak muda takut-takutan lagi etika, yang manggil-manggil belum, yang manggil-manggil dia yang puasa panggil-panggil nih, aina shaimun, anak muda. Dia ke masjid lagi etika, Islam dia Islam takutan orangnya. Pas tipis di satu malam kayak manggil-manggil gitu. Ya, itu baca kursi, Allah makin dekat makin aku bawa bunga, ternyata seperti minyak wangi itu yang kita seperti tadi. Itu udah bulu-bulu udah bawa wangi-wangi. Gua ada temenan yang
Lewat itu. Jadi orang yang puasa panggil-panggil aina shaimun, aina shaimun. Baik, sekarang ke surga melalui pintu para mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kan para mujahidin juga punya upaya. Makanya saya kata tadi, orang ada yang rajin puasa, ada yang rajin sedekah, ada yang dari pintu bakti orang tua. Di jalan puasa cuma berbakti banget sama orang tuanya. Ada nggak ada pintunya gitu. Sekarang orang-orang yang berjuang. An Abi Bakar ibni Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Abi radhiyallahu anhu wa huwa bi hadratil adu yaqul. Jadi waktu itu ayahku di medan pertempuran, dia cerita di medan pertempuran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, namanya lagi bertempur kan, kata Nabi, inna abwabal jannati tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya surga berada di bawah kilatan pedang. Maksud Nabi, kalau berani maju bertempur ke depan lawan musuh, kalau menang menang, kalau kalah mati syahid. Orang yang mati syahid ke surga tanpa dihisab, langsung. Siapa yang berani? Surga di bawah kilatan pedang. Faqala rajulun rawtul hay'ah. Tiba-tiba ada seorang yang berpenampilan sederhana. Dia bilang, ya Aba Musa, a'anta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza? Wahai Abu Musa, benar Nabi bilang begitu? Benar Nabi bilang bahwa surga di bawah kilatan? Maksudnya kalau ngaji bertempur ke surga langsung. Qala, Nabi bilang begitu. Faraja'a ila ashabihi. Kemudian dia bertempur lagi ketemu teman-temannya. Faqala, dia bilang, aqra'u alaikumussalam. Thumma kasara jafna sayfihi fa'alqahu. Thumma masya bi sayfihi ilal adwi fadaraba bihi hatta qutila. Mendengar hadis Nabi, orang yang berjuang ke surga langsung kalau mati syahid, dia maju ke medan perang, dia angkat senjatanya, dia lemparkan itu kan senjata ada sarung itu ya. Kan? Kemudian dia maju berjuang sampai mati syahid. Nah, para mujahidin punya pintu khusus, namanya pintu para mujahidin. Karena kata Nabi, al-jannatu tahta zilalis suyuf. Ustaz, orang laki berjuang, orang perempuan ngapain? Orang perempuan berjuang juga. Wanita melahirkan itu berjuang tuh. Maka orang kalau meninggal dunia saat melahirkan mati syahid. Ya, kan apa namanya berjuang antara hidup dengan mati ya. Melahirkan sakit nggak Bu? Untungnya Allah kasih nikmat lupa. Lupa tuh nikmat tuh. Melahirkan sakit nggak? Untung ibu lupa, karena lupa beranak lagi. Coba kalau ibu enggak apa-apa, anak atuannya baru sakit banget beranak. Untuk Allah kasih nikmat, karena lupa akhirnya beranak lagi, lapar anaknya. Maka kalau lupa jangan marah-marah, lupa tuh nikmat. Lagi puasa lupa, nikmat nggak? Nah, lupa Ustaz. Punya utang, lupa. Kadang-kadang gara-gara lupa, Allah kadang bikin kita lupa lu. Yang gak enak-enak lupa, ngantuk, capek, lapar, itu nikmat tuh. Kalau lapar jangan marah-marah. Kalau capek, lapar tuh nikmat, betul nggak? Coba ibu kalau lapar makan nggak enak ya? Coba kalau lagi lapar enak nggak makan? Karena cuma nama opor tuh makan bersatu pulang, soto, enak nggak tuh? Banget, ini. Coba kalau kenyang banget pakai kecap banget, males. Saya pernah tuh, saya makan di warteg gitu. Saya mengajar salah paham. Saya mohon maaf ya, ada supir taksi gitu makan sambil
nasinya nunduk, lama. Ya Allah, berikanlah aku nikmat lapar ya Allah. Kadang-kadang yang kita makan bukan enak banyak, makanan enak Bu. Cuma kita karena kita keseringan makan enak, jadi kita kehilangan nikmat lapar ya. Lapar tuh nikmat tuh. Ngantuk, nikmat nggak? Iya. Nikmat. Coba yuk kalau nggak ngantuk, betul tidur ya. Malam kita tidur. Ngantuk ya. Coba kalau lagi ngantuk nih, nggak usah tidur, lagi ngaji. Ada nggak lagi ngaji? Lagi ngaji tidur. Jangan terbang, duduk tidur. Ada nggak tuh? Tuh nikmat. Jadi ngantuk nikmat bukan? Anak kita ulangan, kok nilainya bagus nak? Yang awas ngantuk mah. Yang awas ngantuk. Anak kita nilainya jadi nikmat bukan ngantuk. Maksud saya, kalau lapar, ngantuk, capek, itu nikmat. Kenapa kita kadang tidur enak begitu capek? Udah capek ngantuk lagi. Udah ya nggak usah pergi lantar lah di kajian ini capek tidur lagi. Itu tidur. Biar kata orang perut kasur mewah, ya nggak? AC nggak ngantuk kalau tidur. Karena udah sebelahnya ada bendera dari main. Gitu. Maka kalau lupa, capek, ngantuk, pegal, itu nikmat Tuhan. Nikmat gitu. Itu nggak batu baterai. Kenapa dia nyala? Ada plus ada minusnya. Kalau dua-duanya plus kagak nyala, koslet. Iya. Sama orang juga, kadang kita kenyang, kadang lapar, kadang seger, kadang ngantuk, kadang ingat, kadang lupa. Tuhan bikin begitu tuh, ada pasangannya gitu. Karena ada pasangan jadi enak gitu. Baik, sekarang orang yang beriman masuk ke dalam surga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir, orang-orang yang jahat masuk ke neraka, udah masuk ke neraka, caranya juga kasar. Kalau orang beriman masuk surga lembut, udah ke surga lembut lagi. Orang yang tidak beriman udah ke neraka kasar lagi. Perhatikan bagaimana Al-Quran membedakan cara masuk ke dalam pintu surga buat orang yang beriman dan cara masuk ke dalam pintu neraka buat orang yang tidak beriman. Surat Az-Zumar. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Ini gambaran orang yang tidak beriman ketika masuk pintu neraka. Gini gambarannya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kufur dimasukkan ke dalam neraka jahanam serombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu mereka nyampe di pintu neraka, pintunya tutup. Pintu masih tertutup nih, tutup. Pas mereka masuk, dibuka pintunya, dimasukin ke dalam, ditutup lagi. Jadi begitu mereka datang, pintunya ngapain? Tertutup, mereka nyampe, dibuka, langsung dimasukin, kemudian dikatakan kepada orang ini yang masuk neraka,
Alam ya'tikum rusulun minkum, memang belum datang Rasul memberi peringatan, membacakan pada kamu ayat-ayat Allah, memberi peringatan hari ini bakal ketemu. Mereka jawab, qalu bala, iya kita kasih tahu, datang Rasul, kami tidak beriman. Kila dikatakan kepada orang-orang yang kufur, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kalian masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Inilah balasan buat orang yang sombong. Jadi orang yang ke neraka itu begitu nyampe pintu masih tertutup, lalu nyampe dibuka, dimasukin, tutup lagi. Beda dengan orang yang beriman masuk ke dalam surga. Lihat ayat halaman 152. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar. Ya, Zumar ayat 39 sekarang. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha dan digiringlah, dibimbing orang-orang yang takwa, yang bertakwa kepada Allah menuju surga, bareng-bareng ke surga. Hatta idza ja'uha, begitu masuk, begitu sampai depan pintu surga, pintunya udah terbuka. Kalau orang neraka pintunya ketutup, sampai dibuka, dimasukin, tutup lagi. Kalau orang ke surga, begitu nyampe pintu udah terbuka begini. Orang nyampe pintu udah terbuka. Pintunya udah terbuka dan dikatakan kepada calon-calon penghuni surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha. Begini Bu. Tadi kan kalau ke neraka pintu ditutup, nyampe dibuka baru dimasukin. Kalau ke surga begitu nyampe udah terbuka. Kita Bu kalau ke rumah orang, tanda kita diterima pas nyampe kita udah dibuka pintu. Bahkan kadang di ujungnya udah ada penangis. Iya kan? Iya nggak tuh? Iya nggak Bu? Kadang nih kita belum nyampe pintu gerbangnya dia main dibuka, iya kan? Pas nyampe udah beda dengan ibu kalau ke rumah orang. Ngajak anak, Mbak, mau lamar Pak, mau lamar, bener. Pas sampai ke rumah calon desa, ini bener rumah calon lo. Pas nyampe gerbang masih ditutup, gelap dalam. Lo bener udah bilang sama yang nyewa, udah Pak. Pas yang tet, ini bel, itu bel, dibuka bel, buka, itu ada yang itu, yang bukan kita tak tolong. Pas utang, lu bener di sini malah dia yang punya kondom rapi, gerbang belum dibuka, pintu masih rapat. Kira-kira kita diterima nggak Bu? Enggak. Kalau emang dia menerima kita, dia pasti udah nabrak begitu, udah terbuka. Begitulah orang masuk ke surga. Begitu nyampe pintunya udah dibayangin Allah membedakan. Kalau yang neraka nggak ada wawunya dari itu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kalau ke surga, hatta idza ja'uha wa futihat, udah terbuka. Kalau orang neraka masih terkunci, nyampe dibukain masukin. Kalau ke surga sejak awal udah akhir disambut dengan baik. Sama kita kalau ke rumah orang, saya ulangi, kalau kita diterima belum nyampe itu udah gerbang udah dibuka, bahkan di ruang tamu udah ada makanan. Ya Allah sudah sambut ya. Dari ujung tuh udah gampet. Wah, diterima banget kita nih. Jadi masuk surga dan ke neraka beda nggak cara penyambutannya? Beda. Maka kita kalau emang menyambut orang dan tidak terima, tadi saya datang udah dibuka pintunya. Emang dibuka di mana? Kalau ibu mau mendatangkan tamu, tanda kita terima dia, orang yang belum nyampe ke gerbang udah kebuka, udah terang lampu, gitu. Pas tamu datang, pintunya masih gelap, tutup.
lampunya gelap, lu benar udah bilang gitu. Jangan-jangan ditolak lagi nih. Gitu. Baik, berikutnya sekarang kita belajar yang terakhir tentang nama-nama surga. Begini Bu, surga bertingkat-tingkat, neraka juga. Apa sebabnya? Sebab orang berbuat baik juga bertingkat-tingkat. Ada nggak orang baik? Ada. Ada nggak orang baik banget? Ada. Ada nggak orang baik banget? Ada. Ada orang baik banget, Pak Ustaz. Ada nggak tuh? Ada. Orang berbuat baik Baik. beda-beda. Beda emang. Orang haji juga Beda. ada yang semangat, ada yang semangat banget, ada yang semangat banget. Nginep di sini. Nanti beliau saja Rabia nginep. Apa namanya? Jadi orang jahat beda nggak? Beda. Ada nggak orang jahat? Banyak. Ada orang jahat banget. Ada yang jahat banget. Ada nggak tuh? Ada. Ada Bu. Ada nggak orang yang tega? Ada. Yang tega banget ada nggak? Tuh, ada Ibu Nawan. Berapa nih Bang baju? 100.000. Boleh nggak 15? Ya. Itu bukan tega tapi tega banget. Yang dagang nangis. Karena orang baik bertingkat-tingkat, surga juga bertingkat. Orang sholat ada yang khusyuk, ada yang kemana pikirannya. Orang sedekah ada yang ikhlas, ada nggak yang dia yang pamer? Ada. Semua balasan beda-beda. Ntar yang paling tinggi namanya surga Firdaus. Yang paling tinggi. Amin. Kalau neraka yang paling bawah surga Jahanam namanya. Jadi neraka bertingkat, makin bawah makin, kalau surga makin tinggi, yang paling tinggi surga Firdaus. Ada yang suaminya Pak Firdaus ini. Nih sekarang ada surga namanya surga Firdaus. Surat Al-Kahfi 107. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang pertama namanya surga Firdaus. Kalau bahasa Inggrisnya paradise. Paradise. Kan paradise surga punya Firdaus. Ada surga namanya Jannatu Aden. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidin fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itu surga Aden. Ya kan? Jadi artinya surga Aden itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah balasan buat orang-orang yang selalu membersihkan diri. Ada surga namanya Jannatul Naim. Jannatul Bismillahirrahmanirrahim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Falladzina amanu wa amilus solihati fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu milik Allah. Dia Allah memberi keputusan di antara hambanya. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan, Jannatul Na'im. Ada surga namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatul ma'wa, surga yang jadi tempat tinggal mereka sebagai balasan apa yang mereka kerjakan. Surga juga disebut dengan istilah Darussalam.
Darussalam, juga nama surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang terakhir adalah jannatul khuld, surga yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Yang terakhir, surga juga disebut dengan nama Darul Muqamah, tempat tinggal yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamas fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Di sini Allah panggil sebut surga dengan Darul Muqamah. Nah, ini beberapa nama-nama surga, sekedar pengetahuan saja. Terakhir, Ibu sekalian, kan kita kadang membayangkan kenikmatan surga. Seperti apa sih surga itu nikmatnya? Ya, surga seperti apa sih? Rasulullah mengatakan masalah surga itu kita nggak kebayang, Bu. Kalau ibu pernah ngebayangin surga enaknya kayak begini, lebih dari ini. Kalau ibu bayangin ngebayangin surga enaknya kayak begitu, surga lebih dari itu. Maka Rasulullah mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah kata Nabi, kalau Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu, aku siapkan li ibadiyas salihun, untuk hamba-hambaku yang soleh aku siapkan apaan? Mala ainun ra'at, kenikmatan yang mata nggak pernah lihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khatara ala qalbi basyarin, bahkan nggak kebayang dalam pikiran kita. Nah, jadi kata Nabi, surga itu enaknya kalau kita pernah melihat sesuatu yang paling cakep, surga lebih dari itu. Kalau ibu pernah mendengar suara yang paling enak, suara surga, lebih dari itu. Kan kadang-kadang kalau kita ke kampung, dengar suara air, kecak, ada suara pohonan, yang suara burung, kalau di kampung suara air, Bu, ya? Ada, gitu kan? Tiba-tiba ada suara lain. Jadi kalau kita pernah melihat yang paling cakep, surga lebih dari itu. Pernah mendengar yang lebih keren, surga lebih. Pokoknya nggak pernah kebayang oleh mata, nggak kebayang surga itu begitu. Bacalah kata Nabi surat As-Sajdah ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti dia di surga nanti, indah dipandang mata sebagai balasan buat orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Begitu. Jadi kalau kita bayangin surga itu indah banget, cakep banget. Terus kayak Ustaz, di surga enak banget ya maksudnya. Mau makan tinggal ada. Ada yang bertanya ibu-ibu, Ustaz, bisa nggak di surga saya ketemu suami saya lagi? Ya, saya bilang bisa, cuma suami ibu mau ngantung lagi. Suami ibu tidak apa ya, elah nggak bosan mau apa? 60 tahun di dunia. Bang, ini kamu udah lu jangan yang lain kek. Bisa nggak Bu? Bisa. Kan di surga semuanya bisa. Jangan. Yang nggak kita bayangkan pun ada di surga. Wallahu a'lam. Silakan ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ya Bu, silakan. Ya, pertama minimal sebagai orang tua, mumpung belum jadi nih, kan dia lah mantunya. Oh kamu tante, itu tante, jadi mudah-mudahan kalau kamu jodoh sama anak saya, semoga kamu jadi wanita yang soleha. Sholatnya 5 waktu, jangan takut tante. Saya sehari 6 kali sembahyang. Lebih dong kamu. Iya, cuma 5, enggak saya mau sholat duha tante. Jadi boleh juga kan gini Bu, kalau belum jadi kan enak bilanginnya. Ya kan, maksudnya anak saya nih dari dulu tulang punggung keluarga. Orang kan dia kalau gajian saya dikasih sama anak saya. Ntar kalau jadi istri suami yang pelit sama saya. Kadang-kadang anak ada yang berubah. Sebelum dia nikah sayang sama ibunya, orang tuanya begitu nikah berubah gitu. Tentu dia punya kewajiban menafkahi istrinya. Tapi kan udah nikah jangan sampai lupa sama orang tuanya ya. Nah mumpung belum jadi boleh bilangin gitu bahwa anak saya nih orangnya tuh gini, ya kan? Atau mungkin ibu punya anak perempuan, punya mantu laki. Tadi kan ibu nanya Ustaz, kalau calon mantu udah pakai jilbab, apakah dia masuk orang yang baik? Ya belum tahu juga. Aku sekali Ustaz, calon mantu saya dia pakai peci Ustaz. Apakah dia laki-laki yang baik? Siapa Bu namanya? Saroni, saya yang baik. Aduh. Jadi kadang-kadang sih penampilan belum tentu menunjukkan sifat. Kadang-kadang walaupun sih dia mudah-mudahan dengan dia udah berani, udah bisa nutup aurat, insya Allah. Tapi boleh dibilangin, boleh nggak pesan? Boleh nih, kamu ntar ya, udah nikah gini, gitu boleh. Demikian. Jadi boleh dipesenin. Ada lagi Bu sebelum tertutup? Ya, silakan Bu. Jangan menyimpang dari Islam. Dari Bismillahirrahmanirrahim gini. Ada usia namanya usia balik. Orang perempuan ditanda dengan menstruasi. Orang laki ditanda dengan mimpi basah, gitu. Dan biasanya di sekolah diajarin tuh. Kalau udah anak kelas 5 berapa umur kelas 5? 10 ya? 11 tahun. Anak perempuan paling cepat haidnya umur 9 tahun. Paling cepat. Kata para ulama dalam buku fikih itu, kalau anak udah umur 14 tahun, walaupun dia belum haid, dianggap udah balik. Anak laki umur 14 tahun, kalaupun dia belum mimpi, dianggap udah balik. Jadi patokannya kalau umur 14 tahun. Kalau udah 14 tahun, mau haid kek, mau enggak kek, mau mimpi, mau kagak, dianggap udah balik. Nah kalau anak laki Ustaz, dia baru 11 tahun, mungkin suaranya udah berubah ya. Kan katanya percaya. Betul. Nak, bangun ke sekolah. Hari ini libur Bu. Anak ngomong yang lain. Dia tuh makan balon sih, makan balon ya. Nah, bisa dalam Islam sih perubahan suara bukan jadi ukuran. Dalam Islam tuh ukurannya mimpi atau menstruasi. Ya kalau memang kamu udah mimpi basah belum? Rasanya sih anak-anak zaman sekarang belum ngerti atau dia omongin anaknya. Biasanya di sekolah dia tahu. Di sekolah tuh, saya kalau pengalaman pribadi, saya sendiri lupa saya begitu balik umur berapa tahun gitu. Ya kalau kan saya laki nih,
Saya juga, kan saya orang pemalu, dari pemalu saya kan. Saya juga begini, kadang-kadang orang laki itu kalau anak perempuan itu jelas dia head ya. Orang laki kan mungkin dia juga jangan-jangan dia mimpi dia nggak tahu nggak sadar gitu. Atau tuh kalau dia mimpi dia kan kalau mimpi sekali doang kan. Kalau head kan dia bulan, dia head lagi gitu kan. Dan kalau dia head kan pasti orangnya tahu kan, dia pakai pembalut segala macam gitu. Nah boleh juga kalau ditanya, kalau mau dibilang aku belum mimpi, biasanya anak laki baliknya belakangan. Anak perempuan dewasanya lebih duluan biasanya. Kan orang laki kadang-kadang biar kata dia berumur lagi masih bocah. Kalau anak perempuan kan masih muda cenderung lebih dewasa gitu. Nah berarti dia boleh ditanya, udah mimpi belum? Mimpi apa mah? Mimpi basah. Mimpi umur. Iya. Ya, kalau memang kata belum mimpi ya belum balik. Perubahan suara tidak jadi ukuran gitu. Demikian. Tapi kalau udah 14 tahun, mimpi gak mimpi, balik. 14 tahun, head gak head, balik. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya karena ya karena selain ini selalu mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunub walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.